Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai posterior capsule opacification. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa posterior capsule opacification ini atau yang sering kita sebut dengan PCO itu merupakan atau cukup umum terjadi setelah dilakukan tindakan operasi katarak, baik itu dengan tindakan ECCE maupun tindakan phacoemulsification. Dan dikatakan pula bahwa kontraktur dari sisi itu ternyata bisa menghalangi visual axis karena terjadinya fibrosis dari kapsul anterior maupun karena terjadi fimosis. Nah, dikatakan juga bahwa ternyata proliferasi dari sel epitel lensa itu bisa dijumpai dalam berbagai bentuk. Nah, sekustrasi dari nucleated bladder cell atau yang sering diistilahkan Waddell cell itu yang terjadi pada ruang tertutup antara kapsul anterior dan kapsul posterior itu akan menghasilkan gambaran donut shape atau yang sering kita sebut dengan submarine ring. Nah, jika sel epitel dari atau sel epitel ini bermigrasi ke capsular bag akan menimbulkan atau menghasilkan gambaran yang akan kita lihat sebagai gambaran fish egg atau Elsning pulse yang berasal dari capsular opening. Nah, khasnya itu pada pemeriksaan histologi tentu saja kita bisa mendapatkan gambaran seperti fish eggs. Terus dikatakan juga bahwa uh, sel epitel ini akan bermigrasi ke kapsul anterior ataupun kapsul posterior dan bisa saja dia akan mengakibatkan kapsul itu mengkerut dan akan ujung-ujungnya dia akan terjadi kekeruhan atau opacification. Selanjutnya, sel epitel lensa itu mempunyai kemampuan untuk bermetaplasia dan akan bisa melakukan konversi dan akan terlihat sebagai gambaran myofibroblast. Nah, sel ini ternyata bisa memproduksi matriks fibros dan kolagen membran basement. Nah, jika terjadi kontraksi dari matriks kolagen ini, nah ini yang nanti dia akan menyebabkan pengkerutan atau wrinkling pada kapsul posterior sehingga mengakibatkan adanya distorsi dari penglihatan dan bisa membuat penglihatan silau. Nah, ternyata beberapa laporan itu telah melaporkan berbagai insiden dari PCO itu cukup bervariasi. Tapi belakangan ini, akhir-akhir ini ternyata itu sudah mulai menurun berkat atau akibat atau berkat manfaat dari desain-desain IOL yang modern yang digunakan saat ini. Nah, studi-studi yang terdahulu itu dilaporkan bahwa ternyata tindakan kapsulotomi endeak itu cukup bervariasi mulai dari 3% hingga 53% dalam jangka atau dalam kurun waktu 3 tahun setelah dilakukan operasi katarak. Nah, untuk keadaan sekarang itu ada beberapa kasus dilaporkan hasil-hasil follow-up-nya mulai 3 sampai 5 tahun itu dikatakan bahwa penggunaan desain IOL atau dengan bahan IOL seperti hidrophobic akrilik ataupun silikon itu ternyata memiliki rasio PCO itu sekitar 5%. Nah, desain-desain IOL sekarang itu ternyata cukup memberikan atau memegang faktor yang cukup dominan baik dalam mencegah atau menghambat migrasi posterior dari sel epitel lensa ataupun juga berpengaruh terhadap rasio dari peningkatan PCO itu sendiri. Nah, material IOL itu eh, bahan-bahannya itu ternyata juga cukup berpengaruh terhadap angka kejadian opacification atau PCO itu sendiri. Nah,
berikut ini berturut-turut bahan-bahan IOL yang dikatakan memiliki peran atau memiliki angka yang cukup tinggi dalam menyumbang terjadinya PCO, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari hidrogel IOL, dilanjutkan dengan PMMA, selanjutnya silikon, dan terakhir itu hidrofobik akrilik material. Nah, ternyata dari berbagai bahan ini yang cukup rendah yang mengakibatkan angka kejadian PCO itu ternyata hidrofobik akrilik, dan yang tertinggi adalah hidrogel. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadinya angka kejadian PCO. Yang pertama, pasien-pasien dengan usia muda. Yang kedua, terjadinya inflamasi intraokular atau dia memiliki riwayat inflamasi intraokuler. Yang ketiga, adanya sindrom PX atau pseudo exfoliation syndrome. Terus kapsul reksis anteriornya itu dia tidak tercover ke 360 derajat pada tepi awalnya. Terus terjadinya incomplete cortical clean up. Terus round edge design of the IOL optic, maksudnya tergantung dari bahan-bahan material optiknya yang telah saya sebutkan tadi. Terus waktu atau lamanya operasi dan adanya silikon oil. Nah, tentu saja dengan angka kejadian PCO yang semakin tinggi dengan misalnya penggunaan atau tergantung dari jenis oilnya, berikut kejadian PCO ini bisa dilakukan penanganan atau tindakan, yakni yang disebut dengan iliac laser kapsulotomi. Adapun indikasi-indikasi yang membolehkan kita untuk melakukan tindakan ini seperti jika sudah terjadi penurunan visus akibat adanya PCO ini. Terus yang kedua, kita lihat ada kekeruhan pada kapsul posterior. Terus pasien sudah mulai mengeluh adanya diplopia. Terus kita dapatkan kapsular phimosis dan adanya kapsular block syndrome. Selain indikasi, tentu saja ada kontraindikasinya atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukan atau menunda untuk melakukan tindakan iliac laser, seperti visualisasi yang tidak adekuat pada kapsul posterior. Yang kedua, pasiennya tidak kooperatif. Jadi biasanya pada orang tua misalnya, atau intinya dia tidak kooperatif untuk dilakukan tindakan. Terus yang ketiga, itu tentunya pada pasien-pasien yang terdapat inflamasi intraokular yang aktif, terus pada pasien-pasien dengan glaukomi yang tidak terkontrol, terus pasien yang memiliki resiko untuk terjadinya retinal detachment, dan pasien-pasien yang dicurigai adanya atau menderita CME. Nah, berikut bentuk atau pola laser yang bisa kita lakukan pada saat melakukan tindakan iliac laser kapsulotomi. Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan pola spiral pattern, dari pola spiral yang pada gambar A kita lihat ini pola spiral. Manfaatnya itu dia bisa mengurangi resiko terjadinya radial tears. Nah, kalau yang kedua ini bentuk polanya itu pola tanda plus atau tanda tambah atau yang disebut dengan cruciate pattern. Itu ternyata manfaatnya cukup atau bisa mengurangi resiko untuk terjadinya kerusakan IOL laser. Di antara dua penggunaan ini sebenarnya tergantung dari surgeon itu sendiri mau menerapkan pola yang mana, tergantung dari surgeon sendiri. Cuman yang paling sering yang kita lakukan adalah yang gambar B yang dengan tanda plus. Terus apa saja komplikasinya? Nah, tentu saja dengan manfaat iliac laser ini untuk menghilangkan PCO, tentu saja ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa saja dia terjadi peningkatan tekanan intraokular, baik itu bersifat sementara maupun bisa dalam jangka waktu yang lama. Terus yang kedua bisa mengakibatkan terjadinya CME.
Selanjutnya bisa mengakibatkan retinal detachment, ifema, kerusakan atau dislokasi dari IOL, adanya edem kornea dan abrasi dari kornea. Nah, dikatakan bahwa untuk mengurangi resiko terjadinya peningkatan NLP, inflamasi ataupun terjadinya CME setelah kita lakukan tindakan ini, eh, pada umumnya sarjan itu akan memberikan profilaksis, baik itu sebelum operasi maupun setelah operasi, dengan memberikan golongan-golongan okular hipotensif, baik seperti misalnya golongan NSAID ataupun kortikosteroid topikal. Terus dikatakan juga bahwa pada pasien-pasien dengan atau yang memiliki riwayat CME atau pada pasien-pasien resiko tinggi untuk terjadi diabetik retinopati itu ternyata dikatakan bahwa eh, jika diberikan profilaksis seperti kortikosteroid topikal atau NSAID itu ternyata cukup bermanfaat seperti itu. Jadi cukup sekian pembawaan materi saya mengenai PCO. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.